Oke, rekan-rekan semua bisa lihat di layar ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, guru besar kita semua akan membahas satu tema yang luar biasa ya, yang terkait dengan bagaimana caranya kita menghadapi ya tahun baru ini ya dan ke depannya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat judulnya yaitu Tritangtu Dina Jasad, Luncat, Lumpat dan Lempang. Nah, ini apa namanya? Mengandung makna yang luar biasa, yang tentunya nanti makna ini akan dipaparkan oleh guru besar kita semua. Sebetulnya apa yang dinamakan dengan Tritangtu ya? Kenapa juga di sini ada luncat, lumpat, lempang, rekan-rekan ya? Nanti rekan-rekan harus menyimaknya ya, karena materi yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua, saya rasa akan memberikan sebuah cas positif, energi positif kepada kita untuk melangkah ya di dalam keseharian kita selama tahun 2023 ini. Nah, sini kita akan masuk dulu kepada pemahaman ya, supaya nanti rekan-rekan semua mendapatkan eh, pemahaman ya mengenai tema pada malam hari ini, juga nanti rekan-rekan bisa mengimajinasikannya ya mengenai tema pada malam hari ini. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di layar ya pemahaman ya Tritangtu Dina Jasad. Jadi Tritangtu ya atau sering pula disebut sebagai Pikukuh Tilu atau hukum tilu merupakan konsep ya cara pandang hidup orang Sunda. Jadi memang Tritangtu ini cara pandang rekan-rekan ya konsep ya dalam kehidupan khususnya bagi orang Sunda. Jadi secara etimologis ya ini berasal dari kata tri, artinya ini tiga rekan-rekan. Dan tangtu artinya pasti atau ketentuan yang sudah jelas dan pasti rekan-rekan. Sehingga Tritangtu ini kalau digabungkan rekan-rekan menjadi satu frasa ya. Jadi tiga kepastian ya atau tiga ketentuan yang memang harus kita jalankan supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi konsep Tritangtu Dina Jasad, nah ini merupakan wawasan ya atau tuntunan ya yang menyangkut pribadi diri manusia. Nah ini dalam melakukan proses perjalanan kehidupan. Jadi selain daripada wawasan rekan-rekan, jadi Tritangtu Dina Jasad ini pun merupakan tuntunan ya, tuntunan pedoman hidup kita dalam proses perjalanan kehidupan kita. Nah di sini mulai dari luncat, nah move on ya dari keterpurukan. Nah ini ya luncat atau move on dari keterpurukan. Kemudian juga lumpat atau run on dalam menggapai impian. Dan yang ketiganya adalah lempang ya atau walk on dalam meresapi arahan dan keilmuan. Jadi Tritangtu Dina Jasad ini merupakan trilogi kalau saya bilang rekan-rekan ya, merupakan rangkaian dari setiap episode yang disampaikan oleh guru besar kita semua, mulai dari episode move on, kemudian juga run on sampai dengan hari ini yaitu walk on ya. Jadi luncat, lumpat dan lempang. Nah, ketiga hal tersebut harus diselaraskan ya demi terciptanya jasad manusia yang sempurna, rekan-rekan. Jadi itulah salah satu makna asas kesatuan Tritangtu Dina Jasad ya. Jadi luar biasa ya makna yang bisa kita resapi rekan-rekan ya terkait Tritangtu Dina Jasad ini, yaitu luncat, lumpat, lempang, move on, run on dan juga walk on. Oke, selanjutnya. Nah, ini nilai budaya ya yang kita kaitkan dengan tema atau judul pada malam hari ini rekan-rekan ya. Seperti biasa nanti guru besar kita akan memaparkan dari sudut keilmuan organ ya. Oke, nah yang akan kita bahas pada malam hari ini ya tentunya nanti rekan-rekan harus menyimaknya ya dengan sangat cermat ya. Karena organ yang satu ini merupakan organ yang penting rekan-rekan ya bagi perjalanan kehidupan manusia yaitu sistem saraf. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya, yang tentunya nanti secara spesifik akan dipaparkan oleh guru besar kita semua. Jadi sistem saraf ini rekan-rekan, yaitu bagian dari tubuh manusia ya, yang berfungsi. Nah, ini melakukan pengaturan kegiatan tubuh. Nah, ini caranya dengan mengirimkan pesan-pesan terangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk sinyal listrik ya. Kemudian juga merupakan sistem koordinasi ya atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi sistem saraf ini fungsinya luar biasa ya. Nah, terutama dalam mengontrol ya dalam sistem kontrol yang bertugas untuk menerima rangsang, menghantarkan rangsang sekaligus juga
dalam memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi ada feedback ya dari setiap rangsangan yang disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi dari sistem saraf itu sendiri, rekan-rekan. Jadi yang pertama ini sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh, ya. Jadi ini sebagai sensor ya, pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh, atau juga bisa sebagai alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Ya, jadi yang seperti kita ketahui rekan-rekan ya, indera manusia ini ya ada 5 ya. Ya, yang penglihatan, pengecapan, kemudian juga pendengaran, penciuman, ya, kemudian juga ada kinestetik rekan-rekan. Nah, ini ya salah satu dari fungsi sistem saraf yaitu sebagai pengenalan atau respon atau sensor dari dunia luar. Kemudian juga sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan terhadap keadaan sekitar. Ya, bagaimana kita sebagai manusia ini merespon atau mengatur setiap tanggapan yang ada di keadaan sekitar kita, di dalam lingkungan kita, rekan-rekan. Ini salah satu fungsi dari sistem saraf. Kemudian juga mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh, ya, sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi mengatur sekaligus juga mengendalikan dari kerja organ tubuh manusia. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pengenalan ya informasi oleh sistem saraf. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Jadi yang pertama di sini bisa dilihat itu ada yang namanya reseptor. Ya, ini ada sensorik nanti masuk ya melalui sistem saraf perifer ke dalam otak kita. Kemudian oleh otak kita ini diolah sehingga menghasilkan sebuah motorik yang sifatnya keluar di sini ya. Nah, contohnya di sini di kaki ya. Nah, ini disebutnya sebagai efektor ya. Jadi reseptor ini yang menerima dan efektor ini sebagai akibat dari hasil pengolahan yang ada di otak kita. Jadi sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang ini mengolah juga ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah efektor ya atau efek dari apa yang kita tanggapi dari sekeliling kita dari dunia luar. Nah, ini bagian ya, bagian-bagian susunan saraf manusia. Ya, jadi sistem saraf ini ada yang dinamakan nanti sistem saraf tepi atau perifer, kemudian juga sistem saraf pusat atau sentral. Nah, sistem saraf tepi ya atau perifer ini dibagi menjadi dua yaitu somatik kemudian juga otonom ya. Nah, kalau yang pusat ini dibagi menjadi dua yaitu otak dan sumsum tulang belakang di mana otak dibagi dua kembali menjadi otak besar dan otak kecil. Selanjutnya, nah ini sel saraf. Nah, sel saraf ya. Nah, ini berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Kemudian sel saraf terdiri dari badan sel, inti sel, dan sitoplasma. Nah, di sini di gambaran ada yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut-serabut saraf yang halus. Rekan-rekan bisa lihat di gambar juga. Nah, serabut saraf dibedakan menjadi dua macam, yaitu akson dan dendrit. Ya, mungkin rekan-rekan pernah mendengarnya. Ya, silakan rekan-rekan lihat lagi ke gambar di situ ya, yang ada di sebelah kiri. Oke. Nah, nah ini macam-macam fungsi sel saraf. Jadi sel saraf sensoris disebut juga sebagai sel saraf indera, rekan-rekan. Karena berfungsi membawa rangsangan dari indera ke saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada yang dinamakan sel saraf motoris. Nah, ini fungsinya sebagai berfungsi membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Ya, disebut juga sebagai sel saraf penggerak. Kemudian ada juga yang dinamakan sel saraf penghubung. Nah, ini adanya di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke saraf motoris. Jadi ada yang sensor ya. Nah, ini indera yang menerima, kemudian juga ada penghubung, kemudian selanjutnya ada penggerak ya. Ada penerima, ada penghubung dan ada penggerak, rekan-rekan. Nah, ini sistem saraf pusat ya. Nah, sistem saraf pusat ini yang seperti kita ketahui semua rekan-rekan ini terdiri dari 3 bagian ya. Ada yang dinamakan otak ya, otak kita yang pernah kita bahas bersama guru besar kita semua. Kemudian juga ada sumsum tulang belakang dan sel saraf atau neuron. Selanjutnya, nah kita bahas mengenai sel sistem saraf tepi. Jadi secara garis besar rekan-rekan, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan ya respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh kita. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsang dari dan ke otak. Nah, ya, jadi masing-masing susunan saraf tepi diantaranya yaitu somatik dan otonom yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sistem saraf otonom.
adalah saraf yang mengatur bagaimana organ-organ dan kelenjar bekerja. Sistem ini bekerja tanpa harus kita perintah. Jadi sistem saraf otonom ini contohnya rekan-rekan detak jantung, gerakan saluran pencernaan dan lain sebagainya yang tidak perlu adanya perintah dari kita. Nah, sedangkan somatik ya adalah saraf yang membawa informasi dari dan ke saraf sistem saraf pusat. Nah, saraf ini adalah sistem yang bekerja dalam kesadaran kita. Nah, ini contohnya misalnya menggerakkan tangan, membuka mulut, bereaksi ketika memegang suatu benda, dan contoh lainnya. Jadi kalau otonom ini bekerja tanpa harus ada perintah, sedangkan saraf somatik, rekan-rekan, ya ini bekerja berdasarkan perintah. Oke. Jadi sistem saraf otonom, ya, tadi yang seperti kita bahas sebelumnya, ada dibagi menjadi dua, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, ini sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri kita ya. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Nah, ini saraf simpatik rekan-rekan bisa melihat ya di gambar ada pupil melebar contohnya menghambat pengeluaran air liur, memacu detak jantung. Ya, ini sistem simpatik. Nah, kemudian kalau sistem parasimpatik, nah ini menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Jadi ketika ada ancaman dari luar, sistem simpatik ini bekerja, ya. Kemudian setelah ancaman tersebut mereda, nah sistem parasimpatik yang bekerja, rekan-rekan. Nah, jadi gangguan ya. Ini ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem saraf ya. Di antaranya ya, ini banyak sebetulnya. Di antaranya ada Alzheimer, ada Parkinson, ada multiple sclerosis, ada Bell's palsy, ada epilepsi, ada meningitis, kemudian juga ada encephalitis, kemudian juga ada tumor otak, dan cedera tulang belakang dan lain-lain, rekan-rekan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bahasan selanjutnya ya, yang terkait dengan perlambang dari sistem saraf. Salah satu tugas dari sistem saraf merupakan sistem koordinasi ya atau sistem kontrol, sekali lagi yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Dengan kata lain, sistem saraf memiliki fungsi sebagai sistem koordinasi ilmu, yaitu sebagai berikut. Satu, menerima ilmu, menghantarkan ilmu, memberikan respon terhadap ilmu yang disampaikan, rekan-rekan ya. Jadi memang setiap organ yang ada di dalam tubuh kita pasti memiliki perlambang ya yang tidak akan jauh dalam kehidupan kita. Nah, sistem saraf ini terkait langsung dengan sistem koordinasi ilmu. Ya, mulai dari menerima ilmu, menghantarkan ilmu sampai dengan memberikan respon terhadap ilmu yang disampaikan. Apakah responnya positif, apakah responnya negatif. Selanjutnya, nah sekarang kita langsung ke bagian nilai kehidupan ya. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan dibahas nanti oleh guru besar kita semua. Nah, Tritangtu Dinajasan. Jadi yang seperti tadi rekan-rekan diuraikan di awal, jadi Tritangtu ini disebut juga sebagai Pikukuh Tilu atau hukum tilu. Ya, jadi merupakan konsep cara pandang kita sebagai orang Sunda. Jadi secara pengertian Tri artinya tiga, Tangtu artinya ketentuan atau kepastian. Jadi tiga kepastian atau tiga ketentuan. Jadi merupakan wawasan atau tuntunan yang menyangkut pribadi dari manusia dalam melakukan proses perjalanan kehidupan. Mulai dari move on yang sempat kita bahas sebelumnya dengan guru besar kita semua atau luncat, kemudian juga run on atau lompat, dan sekarang yang akan kita bahas yaitu walk on, yaitu lempang. Nah, di sini gambaran lebih lengkapnya. Jadi luncat atau move on ini, rekan-rekan, ini terkait dengan tiga pilar yaitu komitmen. Nah, atau luncat atau move on ini merupakan bangkit dari tantangan dengan membuat komitmen atau janji kepada diri dan Allah atas dasar kerja keras untuk kembali memulai perjalanan meraih harapan, yaitu luncat ya. Nah, lompat atau run on, nah ini dalam konsep tiga pilar kaitannya dengan patuh, berjuang dengan berpedoman pada ilmu atas dasar kerja cerdas tanpa mengenal kata lelah, itu lompat. Kalau tadi di awal, luncat ini kerja keras, nah lompat ini adalah kerja cerdas. Kemudian yang terakhir adalah lempang, rekan-rekan, atau walk on. Dalam tiga pilar kita kenal dengan koordinasi.
Jadi menjalankan semua arahan dari ilmu atas dasar kerja ikhlas dengan tetap menjaga fokus, yaitu lempang tadi. Nah, ini selanjutnya. Nah, yang anu ngajalankeun tritangtu dina jasad bakal miboga nawok ya, sesuai dengan rumusan di pada hari ini. Berjalan, lempang. Ya, jadi seseorang yang bisa menjalankan tritangtu, maka dia akan mendapatkan W-nya itu adalah wibawa ilmu. Kemudian A-nya ajen diri, ya, kebanggaan diri, penghargaan diri. Kemudian juga L-nya leber wawanen, pengetahuan yang luas, rekan-rekan. Kemudian K-nya adalah kakoncara. Dia aktualisasinya meninggi sehingga dia juga akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Oke, nah ini quote terakhir yang akan disampaikan nanti diperjelas juga oleh guru besar kita semua. Jadi tekad dan ucap tidak akan berbuah apapun tanpa lampah. Ya, jadi tekad dan ucap tidak akan berbuat apapun tanpa lampah. Demikian pula tidak akan ada lampah tanpa tekad dan ucap. Nah, ini nanti akan dipaparkan oleh guru besar kita semua mengenai konsep ini.